Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tes DNA, deoksiribonukleik acid atau struktur asam deoksiribonukleik. Apa itu embo? Mumet mikirin DNA definisinya. Jadi katanya struktur kimia deoksiribonukleik acid. Jadi katanya meneliti asam nukleat yang ada dalam tubuh, di mana si asam ini memiliki informasi tentang pewarisan. Nah, itu kata kuncinya. Ada catatan di situ tentang pewarisan, ada mutasi-mutasi dari generasi ke generasi. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sidik jari yang unik, juga ada DNA yang juga unik. Itu salah satu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tubuh manusia. Dan manusia berhasil menemukannya. Maka dengan adanya catatan dalam tubuh manusia ini yang diwariskan generasi ke generasi, maka mutasi gen bisa ditelusuri dari generasi ke generasi sebelumnya, alias mentrace atau menelusuri keturunan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tes DNA ini dengan Islam? Apakah ada kiasnya, ada sumber hukumnya, ada sejarahnya? Bagaimana Islam menentukan keturunan dari fisik, dari tubuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menentukan keterhubungan nasab seseorang ini melalui ciri fisik. Jadi dilihat atau dalam tanda kutip di-scan tubuhnya itu, dari wajahnya, hidungnya, matanya, rambutnya, kulitnya, cara jalannya, dan lain-lain, diteliti untuk memastikan ini keturunan siapa, ini anak siapa. Jadi penelitian tubuh fisik. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, dia Aisyah, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas, berselisih Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ah fi ghulamin, dan Abd bin Zam'ah fi ghulamin dalam perkara anak. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad berkata, hadza ya Rasulullah ibnu akhi, ini ya Rasulullah, ini anak ini ibnu akhi, anaknya saudara saya, Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnu, dia mengatakan kepada saya, meyakinkan saya dia itu anaknya. Unzur ila syabahih, lihatlah ya Rasulullah kemiripannya. Wa qala Abdu ibnu Zam'ah, kemudian Abdu ibnu Zam'ah berkata, hadza akhi, ini saudara saya ya Rasulullah, yulida ala firashi abi min walidati. Jadi dia dilahirkan dari percampurannya dengan budak perempuannya. Fanadzara Rasulullah, maka Rasul melihat. Fanadzara Rasulullah, maka melihat Rasul ila syabahi, kepada kemiripannya. Faro'a syabahan bayyinan, maka Rasul melihat, memperhatikan, meneliti, men-scanning lah begitu. Syabahan bayyinan, adanya kemiripan yang
jelas detail bi Utbah dengan Utbah. Faqala huwa laka ya Abd bin Zam'ah. Ini kamu benar. Nah, ini saudaramu. Al-wadu lil firas walil ahir al hajar. Al-walad lil firas. Anak itu milik yang berhubungan badan di tempat tidur. Walil ahir al hajar. Yang berzina mendapatkan kerugian. Wahtajibi minhu ya Saudah binti Zam'ah. Dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Falam tarahu Saudah qat. Maka Saudah sejak saat itu tidak pernah melihat anak itu lagi. Rawahul Bukhari. Inilah asal muasal tes hubungan nasab kekerabatan ayah dengan anak. Awal-awal yang dipraktikkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar adanya kias terhadap tes DNA. Kalau tes kiafah itu melihat kemiripan fisik dari luar yang unik, tetapi DNA melihat kemiripan yang unik dari dalam, dari struktur molekul, dari struktur asam nukleik asidnya itu. Jadi ketika ada kemiripan, ketika sama kodenya, mutasi genetiknya, ya berarti masih keturunannya. Itu yang menjadi dalilnya. Maka orang yang mengatakan tes DNA itu haram, itu tidak mendasar. Karena Rasulullah pernah melakukan tes fisik ini. Kemudian hasil Mu'tamar NU ke-31 Bahsul Masail juga menyatakan bahwa tes DNA ini boleh dilakukan dalam masalah nasab. Salah satunya adalah tes DNA ini bisa membatalkan nasab. Jadi ketika seseorang menyatakan bernasab kepada seseorang, pada orang lain, keluarga besar itu, kemudian setelah dites DNA tidak ada tersambung, maka dia bukan keturunannya, terputus. Untuk memutus nasab bisa, tetapi untuk menyambungkan, artinya mengakui atau melegalkan bahwa anak ini adalah keturunan si A, maka itu tidak diperbolehkan, karena akan menabrak kaidah-kaidah keturunan dalam Islam, misalnya pernikahan, perzinaan, dan lain-lain. Dan perlu diketahui untuk melakukan tes DNA keterhubungan dengan Rasulullah atau Nabi tidak perlu membongkar makam Nabi, tetapi cukup mengambil sampel dari generasinya yang memang sudah valid terhubung ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sekarang. Itu cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kajian ini maka tidak ada lagi keraguan dalam menjalani tes DNA ini. Jadi boleh. Yang sudah dilakukan adalah ketika keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani merasa ingin memastikan bahwa memang keturunannya valid, sah, sahih, tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu ada beberapa pihak yang meragukan ketersambungan itu. Akhirnya sepakat keluarga menjalankan tes DNA. Dan alhamdulillah hasilnya ada ketersambungan dengan Al-Hasani, Sayyidina Hasan yang merupakan putra daripada Siti Fatimah yang putrinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi clear dari keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak sana secara nasab, kajian kitab nasab, riwayat-riwayat tersambung disempurnakan lagi dengan tes DNA. Maka itu menjadi jawaban yang clear, tidak meragukan orang-orang. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka.
tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zuriyah Nabi yang di Irak sana ya. Bagaimana dengan yang di Indonesia? Di Indonesia sudah dilaksanakan oleh Trah Wali Songo. Contoh tes DNA yang sudah dilakukan Trah Wali Songo adalah tes kepada Kiai Sepuh Genggong atau Kiai Haji Muhammad Hasan dari Probolinggo, Jawa Timur, yang juga beliau melakukan tes DNA untuk melengkapi silsilahnya. Jadi secara silsilah tersambung, tidak diragukan lagi, tetapi ingin lebih memastikan. Kita nggak tahu apakah ada yang meragukannya atau mempertanyakannya, tetapi yang jelas ingin lebih memastikan secara ilmu kedokteran, teknologi, maka juga dilakukan tes DNA. Dan kemudian didapat hasilnya memang benar-benar tersambung. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Karena ini teori, data ini kan teori, butuh uji kebenaran melalui uji genetika. Karena silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau, yang diuji ini ada big YDNA, ada YDNA. Ada di big di DNA itu ada YDNA, ada mtDNA. YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Ki Hasan Saiful Islam, bin Ki Hasan Saiful Rijal, bin Ki Hasan Genggong, bin Ki Samsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Ali bin Puja. Terus ke atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Laboratorium pengujinya adalah di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika. Dengan sampel yang dibawa adalah air liur cuma. Air liur. Jadi kita kirim ke sana, ke laboratorium Family Tree DNA, dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Non Alek sebagai cucu laki-laki daripada Ki Hasan Genggong, yang mana Ki Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri, Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Berarti ini betul-betul Genggong terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. Mengapa tidak sama? Kodenya tidak, artinya tidak yang aslinya yang ditemukan, karena Wali Songo sudah bermutasi. Jadi sudah ada perubahan fisik, perubahan pola hidup dengan yang di Arab. Kalau mungkin kalau tinggal di Arab sampai sekarang mungkin kode aslinya sama. Kode yang ditemukan sama FGC 8702. Kalau Non Alek ini
karena ini keturunan Wali Songo, di mana Wali Songo sudah tidak seperti Arab lagi, ini sudah ada perubahan fisik, pola makannya juga berubah, menu makannya juga berubah, sehingga kode genetiknya juga bermutasi, di mana ditemukan kode mutasi BY1939++ itu adalah kode mutasi daripada Imam Hasan, sehingga Genggong positif beliau itu sebagai Sayyid Al-Hasani. Jadi tes DNA ini bukan merupakan sesuatu yang haram atau harus dihindari atau menjadi masalah, justru akan menyelesaikan masalah. Jadi dari cucu Nabi, dari Al-Hasani sudah tes DNA berani, dari Terah Wali Songo juga sudah tes DNA berani. Nah, kita tunggu yang onono, yang dari Ba'alawi. Kenapa tidak berani? Kenapa menolak? Kenapa diam? Kenapa malah mengharamkan? Ini kan jadi tanda tanya. Kalau saja berani, dengan keadaan nasab yang meragukan itu, kemudian muncullah tes DNA yang menyebutkan ketersambungan, mungkin masalah bisa selesai. Biarlah nasab yang kurang tersambung atau meragukan ini ditutup dengan tes DNA, maka kita kembali mengakui Sadah Ba'alawi adalah zuriyah Nabi. Nah, itu kan kita menjadi happy, menjadi senang, menjadi lega. Tidak ada keraguan. Ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Cuman itu yang kita inginkan. Dan kemudian setelah tes DNA menyatakan tersambung, walaupun nasab ada keterputusan, kita masih setuju dengan status zuriyah Rasul, maka kemudian kita meminta ada perbaikan dalam akhlak, perbaikan dalam pergaulan dengan masyarakat, bersosialisasi, berasimilasi. Masya Allah, subhanallah. Maka kehidupan keislaman, terutama para habaib, akan damai, akan berintegrasi dengan Muslim Indonesia, akan seperti Wali Songo. Jadi akan sederajat, akan sama, orang akan melihat hanya dari ilmunya dan akhlaknya. Mudah-mudahan kita tunggu tes DNA-nya dari para Sadah Ba'alawi ini untuk kita lebih meyakinkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.